Waalaikumsalam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini seperti biasa kita akan teruskan kaji kita masih surat Al-Baqarah sambung yang ke-50 ya, ayat 51 ya. 51. Sebelumnya kita buka dulu kaji kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan bahas ayat 51 sampai 56. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idza atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab Al-Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan sesembahan, karena dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat maha penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Di ayat 51 diingatkan kembali, dan ingatlah tatkala kami ini nyambung dari kisah sebelumnya ya, kan Nabi Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Firaun ya. Setelah mereka ditindas selama 400 tahun sama Firaun, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah melalui tadi itu, bisa melewati lautan ya.
Kemudian ini kan bukan cuma diselamatkan terus gak ada petunjuk gitu. Ini kan belum ada syariat. Ini orang tuh diselamatkan oleh Allah, ini pengikut-pengikut Nabi Musa sudah selamat, maka Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima syariat Allah selama 40 hari. Jadi selama 40 hari. Nah, selama Nabi Musa 40 hari itu dipanggil oleh Allah, ini pengikutnya itu dipimpin oleh saudaranya Nabi Musa, yaitu Nabi Harun. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa ini malah nyeun patung berhala gitu ya. Jadi mengambil emas dari emas dari perempuan, perhiasan perempuan itu dilebur. Setelah dilebur dijadikan patung lembu, dan disembah sapi. Patung lembu itu terbuat dari emas. Ini kan kemudian ini jadi ditinggal sama Nabi Musa, dia malah pada nyembah berhala. Nah, itu kan tidak sesuai. Mereka itu kan selama ini ditindas sama Firaun karena berbeda. Nah, Firaun tuh menyembah berhala gitu kan. Mereka pengikut Nabi Musa kunaon. Kenapa setelah mereka selamat malah bikin berhala yang mereka sembah juga? Artinya mereka mengikuti apa yang disebut dengan Firaun kan gitu. Cuman karena waktu itu belum ada syariat yang mengatur mereka dimaafkan. Yang ayat 52-nya ya. Coba ayat 52-nya apa tuh? Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur itu dimaafkan. Tapi di ayat selanjutnya, dan inilah ketika kami datang kepada Musa akan kita itu, jadi dikasih Taurat ya. Taurat itu di situ dari hasil Nabi Musa dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah itu dapat kitab Taurat. Itu isinya tentang tata cara beribadat, tata cara sholatnya. Jadi dari Nabi Musa, dari nabi-nabi sebelumnya juga sama. Nabi Adam juga ada sholat. Jadi walaupun belum nggak sama. Enggak Waktunya juga nggak kayak sekarang kita 5 waktu. Terus sholat mereka itu tidak pakai sujud ruku. ruku Ada ruku langsung. Ya. Jadi berbeda tata caranya. Cuman ada tata cara sholat, ada tata cara juga kurban kayak gitu di Taurat itu. Jadi dapat dari tadi 40 hari itu dapat syariat, dapat kitab Taurat. Nah, karena tadi itu belum dapat petunjuk, jadi dimakan. Tapi di ayat selanjutnya, ayat 54-nya coba. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu dan seperti itu. Jadi ternyata ini kan tadinya ini belum dapat syariat, makanya dimaafkan. Nah ini, tapi kalau di sininya diterusinnya disuruh bertobat dengan cara apa? Bunuh diri, disuruh membunuh dirimu sendiri. Ini kenapa? Artinya gini, yang pertama itu mereka dikasih tahu dulu ini tuh salah gitu maksudnya. Apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Jadi mereka dikasih tahu bahwa Tuhan mereka itu ya, yang Nabi Musa baca dari kitab Taurat itu, bahwa Tuhan mereka itu Allah. Tuhan mereka itu bukan lembu itu loh, bukan patung yang mereka buat. Nah, cuman kesalahannya ini ternyata besar sekali. Menyekutukan Allah itu ternyata dosanya besar gitu ya. Ini pelajaran juga buat umat-umat selanjutnya, bahwa menyekutukan Allah itu dosa besar. Ini kesalahan yang besar, dan taubatnya itu dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Ini ternyata ya. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad ketika melakukan dosa itu nebusnya
Tobat. nggak dengan Taubat, bunuh ya. diri ya. Nah, Nabi Musa itu umatnya. Tapi ini juga jangan sampai dipahami setiap kesalahan itu bunuh diri, enggak. Itu pas ini aja, kesalahan yang ini aja nih, kesalahannya terlalu besar dan cara taubat mereka adalah dengan bunuh diri. Nah, dengan membunuh dirinya itu diterima taubatnya itu artinya mereka benar-benar merasa bahwa ini tuh benar-benar salah, bikin patung yang disembah itu ternyata adalah dosa besar gitu. Dan kalau sudah bisa membunuh dirinya artinya dia benar-benar bertobat. Jadi siapa yang merasa salah bikin patungnya terus ikut nyembahnya itu disuruh membunuh dirinya sendiri. Nah, tapi di sini juga ada beberapa pendapat cara membunuhnya itu disebut membunuh diri itu membunuh misalkan anaknya nih yang nyembah, maka bapaknya yang membunuh, gitu, yang membunuhnya. Kalau misalkan bapaknya yang nyembah, anaknya yang membunuh, keluarganya yang membunuh. Kenapa disebut membunuh dirimu sendiri? Kan itu ada aliran darahnya gitu ya, yang ikatan darah itu cara hukumannya itu adalah dengan membunuh. Itu udah ajar Islam apa belum tuh? Bukan. Dari emang perintah Allah. Taubat kali ya. Ini perintah Allah. Jadi Nabi Musa memerintahkan umatnya itu dapat perintah dari Allah. Cara taubatnya itu dengan membunuh diri sendiri. Tapi bukan berarti setiap kesalahan itu terus setiap kesalahan taubatnya dengan cara bunuh diri. Itu saja kesalahan yang tadi saja. Mereka membuat patung dari emas, patung lembu terus disembah, dan cara taubatnya itu cuma satu, dengan membunuh diri. Itu di ujung ayatnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya gini, walaupun mungkin kelihatannya mah kayak yang kejam, tapi dengan membunuh diri itu diterima sama Allah taubatnya. Allah Maha Penyayang. Kalau sudah diterima taubat, dimasukinnya kemana sih? Surga. Ke surga. Walaupun bunuh diri caranya gitu ya. Iya, kan kalau sekarang mah syariat Nabi Muhammad mah nggak boleh orang bunuh diri. Tapi waktu zaman Nabi Musa itu kesalahan yang itu bisa diterima taubat itu dengan bunuh diri. Itu perintah Allah. Tapi itu bunuh dirinya bukan bunuh sendiri-sendiri karena anak sama bapaknya gitu kan. Tapi ada juga itu kan beberapa pendapat. Coba pengertian itu. Di situ, di sini juga di tafsir ini membunuh diri itu ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah anak lembu itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak lembu itu saling membunuh. Dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri masing-masing. Banyak yang ini berarti ya. Jadi ada beberapa pendapat. Jadi yang terutama kalau yang tadi dibunuh sama orang artinya kan seperti hukuman kisos kayak gitu ya, kemudian di gitu. Tapi ada ini kan ada beberapa pendapat wallahu alam. Tapi yang pasti mereka setelah ada 70 orang yang mati terbunuh itu, maka Allah menganggap itu sudah cukup. Jadi yang hidup itu, yang masih hidup itu diampuni semua sama Allah. Ya. Jadi kita nganggapnya kok ternyata kejam, tapi di ujung ayatnya tuh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka kalau nggak digituin, Bani Israel teh ada Ngeyel. gitu. Itu 70 orang itu dari apa? Dari apa? 70.000 orang. 70.000 orang. Oh, 70.000. Kan dari 600.000 yang selamat itu, gitu kan? Ini kan 670.000. 70.000. Pada bunuh diri tuh. Iya. Itu katanya digambarkan tuh dalam doa gitu ya. Nah itu Nabi Musa dapat perintah untuk menghentikan. Udah selesai gitu orang mungkin ya. Dihentikan setelah itu. Jadi yang semua yang masih hidup itu diampuni sama Allah. Itu cukup. Itu mereka yang terbunuh itu insya Allah semua masuk surga. Karena mereka benar-benar taubat gitu loh. Taubat. Jadi kita nganggapnya jangan kosong kejam, tapi itulah ini pembelajaran gitu bahwa dosa syiriknya besar gitu, dosa besar. Menyembah berarti kalau nggak digituin Ada lagi. ini tuh Bani Israil tuh otaknya keras gitu maksudnya. Soalnya ayat selanjutnya tadi sampai mana tadi? Nah, ayat 54 ya. Itu
Terus ayat 55-nya coba artinya. Ya nih, coba nomor ayat 55 artinya. Oh. Ini ya? Ada, bisa. Dan ingatlah, Ayo. dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Nah, segitu udah menyaksikan orang-orang yang bertobat itu caranya begitu, masih ingin dengarnya gitu orang masih kami tidak akan percaya sebelum bisa melihat Tuhanmu dengan jelas, sebelum melihat Allah dengan jelas. Jadi gini, mereka bukan tidak percaya kepada Allah, mereka percaya bahwa Tuhan itu Allah, cuma mereka belum percaya kepada Nabi Musa. Kenapa kok Nabi Musa bisa bicara langsung sama Allah, kita kenapa enggak? Padahal sama-sama keturunan Bani Israel, melihatnya gitu ya. Sama-sama kita tuh keturunan Nabi Yakub dari Nabi Ishak dari Nabi Ibrahim, kita tuh keturunan Bani Israel. Kenapa kita nggak bisa lihat Allah? Kenapa Nabi Musa doang yang bisa lihat Allah? Kita nggak mau percaya kalau belum bisa lihat Allah. Dibohongin gitu kan. Nah, itu sampai akhirnya disambar halilintar langsung gitu. Tornado. Ya, Tornado gitu. sampai bumi terbelah gitu ya, menyambar mereka. Ya, maksudnya jadi nggak jadi maaf ya, sampai ini pengarang tafsir Al-Azhar itu Profesor Bakar sampai itu mengatakan Bani Israel itu wataknya keras tapi goblok, atau bisa kan nulis begitu dia di bidangnya, tapi blow on, maksudnya udah mereka dari awal ya, mereka itu ditindas sama Fir'aun, diselamatkan oleh Allah, itu karena jadi pelajaran. Jadi harusnya kan bukti benar ini orang kita kok bisa selamat ya menyeberangi lautan, Fir'aun tenggelam, harusnya itu tambah beriman, malah buat patung buat disembah. Setelah itu perintah Nabi Musa, cara tobat mereka adalah dengan cara bunuh diri atau dibunuh gitu ya. Udah begitu, udah diterima taubatnya, malah pengen lihat Allahnya gitu, pengen lihat Allah secara jelas. Karena kok Nabi Musa itu kan, Nabi Musa bisa langsung bicara, berkomunikasi dengan Allah, bisa langsung dengan Allah. Kayak yang sama ini nabi yang lain juga enggak kan? Nabi Muhammad tidak, itu merasa sama-sama keturunan Bani Israel. Kenapa kok kita nggak bisa ngelihat Allahnya? Kenapa hanya Nabi Musa saja yang bisa lihat Allahnya gitu? Dan sampai akhirnya jolger mereka perintah. Nah, terusin ayat tadi, ayat 55. Maka dari tipalah apa tadi, halilintar ya. Nah, itu kan banyak yang lihat, Pak, wa antum tanzurun, dan mereka menyaksikan. Ayat 56-nya, kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. nah itu Allah Maha Baik. Itu Hidupkan lagi. Iya, dihidupkan lagi. Di situ disebutnya matinya itu dalam keadaan pingsan. Mati suri lah. Kali ya. Kesambar daripada mati. Ada juga yang memang Mati beneran. mati beneran tapi dibangkitkan lagi. Ini pun ada beberapa pendapatnya. Ada yang tadi tidak mati, hanya pingsan saja, terus bangun lagi supaya bersyukur. Ya, udah lama kan, udah cukup, ini peringatan dari Allah gitu ya, udah cukup. Nah ini ada lagi yang mengatakan bahwa mereka benar-benar mati ke sambar halilintar itu mati, cuman dihidupkan lagi oleh Allah supaya mereka bersyukur. Ini udah dikasih kesempatan lagi sama Allah nih. Nah ini kan ayat ini kan Al-Quran ya. Al-Quran ini kan turun kepada Nabi Muhammad. Jadi ada, ini kan banyak yang mati katanya, yang tua-tua itu banyak yang mati, tapi kan ada beranak cucu lagi sampai ke zaman Nabi Muhammad. Nah, Bani Israel yang di zaman Nabi Muhammad itu harus ingat tuh, dulu nenek moyangnya kayak begitu, ngarelain gitu ya. Mereka itu udah diampuni sama Allah, udah masih aja tidak menambah keimanan, malah yang enggak aja permohonannya itu mereka mau percaya kalau sudah lihat Allahnya gitu. Ini pelajaran juga buat kita, bersyukur kita itu kalau berdosa
ada di dalam satu hadis, kalau kita berdosa membawa dosa sebesar gunung, maka ampunan Allah lebih besar dari gunung itu. Nggak harus sampai gini. Bahkan Allah tidak memperdulikan dosamu seperti apa, nggak dipedulikan. Kalau kita datang tobat, benar-benar taubatan nasuha, benar-benar taubat yang sesungguhnya, maka akan diterima taubat kita, diampuni semua dosanya. Allah sampai tidak peduli apa dosa kita, ditutup semuanya. Makanya kita harus benar-benar bersyukur kalau kita kesini seperti itu. Allah itu menyambut orang yang bertaubat itu dengan sangat gembira. Bahkan gembiranya Allah itu digambarkan melebihi gini, ada orang yang dia pergi di gunung pasir, bawa perbekalan makanan, minuman, semuanya disimpan di untanya. Tahu-tahu untanya hilang. Maka rasanya dengan semuanya ada di situ, uangnya, makanan, minumannya ada di situ. Kemudian dia ketika itu duduk di bawah pohon, bingung itu untanya, semua perbekalannya dibawa sama unta. Tahu-tahu pas dia bangun, untanya ada di depan dia. Sampai dia teriak, ya Allah, gitu ya. Saking senangnya dia bilang, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu saking senangnya sampai salahnya benar, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu Terbalik. ya, sampai ngomong terbalik karena apa, saking senangnya ini gambaran, saking senangnya orang gitu ya, ketika dia menemukan untanya yang hilang. Dan Allah lebih senang dari orang itu ya ketika menghadapi menerima taubat hambanya. Jadi sangat senang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Jadi kita jangan mencibir sama orang yang penuh dosa, bisa jadi dia taubat. Dan ketika taubat, orang itu dicintai sama Allah. Dia punya kesempatan dicintai sama Allah. Ya, belum tentu bisa dicapai sama orang lain. Jadi kita kalau di antara kita pernah melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah, dan Allah sangat senang sekali menerima hambanya yang bertobat. Kita walaupun ada nih, saya udah tobat tapi gitu lagi. Di antaranya adalah dosa yang sering kita lakukan adalah dosa ghibah. Ngomongin orang. ngomongin betul. Saya tobat, gitu deh tobat, gitu deh. Waktu itu saya pernah dengar jawaban Ustaz Ali Hidayat. Walaupun kita melakukan lagi, kita bersungguh-sungguh terus tobat. Tobat, karena apa? Bisa jadi kita hidup mati dalam keadaan tobat. Jangan ngerasa gini, saya mau percuma tobat, beda, enggak kayak gitu deh. Tahulah. Jangan sampai kita merasa percuma tobat karena kita akan melakukan dosa itu. Tapi ketika bertobat itu jangan merasa saya nggak gitu deh mau ulang. Ketika tobat itu berarti kita tidak akan mengulangi lagi. Kalau tobat kan begitu. Cuma ternyata nanti keperosok lagi. Tobat deh ya, aku pernah maksud ya cuman begitu. Jangan sampai kita berputus asa menganggap percuma tobat kita terus nggak mau tobat, itu yang salah. Kita mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bertobat. Diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslimah. Mudah-mudahan ini pelajaran berharga buat kita dari kisah Bani Israil. Ini paling banyak nih dalam Al-Quran, itu paling banyak kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israil itu. Ya, ini kan masih awal ya surat Al-Baqarah, tapi kisahnya masih Nabi Musa. Awalnya kan Nabi Adam, Hindu itu kisahnya. Nabi Musa memang banyak kisahnya. Yang nyaman